Sobat Trader, selamat malam. Ya, di malam ini kita akan mulai lagi nih ngopi bareng, bertemu lagi sama dengan Forex Impro dan Java Global Future nih, Sobat Trader. Ya, jadi pada kali ini Sobat Trader tentunya saya tidak sendiri. Saya ada dengan teman saya, ada dengan juga analis daripada Java Global Future. Saya mau sapa dulu. Halo, Moni. Halo Kak. Ya, Moni. Apa kabar, Moni? Ya, Kak. Baik, Kak. Ya. Dan ada juga nih dari Pak Swendi, analis dari Java Global Future. Apa kabar, Pak Swendi? Kabar baik, Jerry, Ya. Moni. Asik nih ngobrol sama milenial nih. Kumpul lagi Pak ini ngopi bareng setelah 2 minggu nih kayaknya tidak ada ngopi bareng. Ya, jadi ini kita Sobat Trader kita mau bahas nih, ada satu topik mungkin dari kita aja milenial mungkin masih belum tahu dan mungkin masih bertanya-tanya. Ya, jadi kita akan bahas tentang broker lokal dan broker luar. Nah, di sini ada Monik nih, yang mewakili anak muda atau milenial yang mungkin masih mau belajar. Nah, dan juga ditemani ada Bapak Swendi Aris yang akan menjawab akan pertanyaan daripada Monik. Ya, bisa langsung saja kayaknya. Ya, oh iya, jangan lupa itu. Oh iya benar, hampir lupa. Iya, jadi kita buka yang ngopi dulu bersama. Mari ngopi. Ya, kayaknya kurang kalau nggak ada ngopi nih. Kenapa namanya ngopi bareng, nggak ada ngopi kayaknya bukan ngopi bareng. Bener. Oke, langsung aku mau tanya aja ya, Kak. Iya, langsung saja ya. Oke, Pak, aku mau tanya nih. Pasti kan dari broker luar sama broker lokal itu kan ada kelebihan sama kekurangannya nih, Pak. Nah, apa sih, Pak, kelebihan sama kekurangan dari kedua broker tersebut? Oke, jadi kita bicara broker lokal dengan luar. Memang pastinya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Cuman kalau menurut saya, teman-teman di sini kan kaum milenial, artinya saya anggap aja lah masih newbie lah ya, newbie kan, pemula yang di trading forex ini. Tentunya kalau untuk start awal untuk memulai trading kan pastinya memilih broker ya. Nah, bagusnya memilih broker itu saran saya sih pilihlah broker yang mempunyai legalitas gitu ya. Yang terdaftar Pak gitu ya Pak ya. Terdaftar di Indonesia nih, misalnya Indonesia ada regulasinya seperti apa. Kalau di Indonesia kan ada Badan Pengawas Perdagangan Komoditi ya, Bapepti. Jadi harus punya izin dari Bapepti, anggota bursa berjangka, anggota badan clearing berjangka gitu. Kenapa harus punya legalitas? Karena ini sebagai satu jaminan ya kalau bagi investor kan saya ada di broker yang mana nih, yang aman apa legal apa enggak gitu ya kan. Jadi start awalnya pilihlah broker yang memiliki legalitas supaya kamu kalau mau trading kan aman gitu. Oh, broker saya aman, ya ada izinnya dari jaminannya ya Pak ya dari pemerintah. Betul. Jadi berarti kalau broker yang punya izin legalitas di Indonesia berarti broker lokal ya. Oh iya. Berarti kalau broker luar ke Indonesia mesti punya regulasi dari Indonesia juga ya Pak? Ya betul. Misalnya mereka mau bikin cabang gitu ya, mereka harus punya kantor di Indonesia dan mereka bikin atau urus izin di Indonesia supaya nantinya mereka terdaftar di Indonesia juga. Ya, sebagai broker, sebagai perusahaan pialang yang memang memiliki legalitas gitu. Jadi sama dengan broker lokal yang lain gitu. Oh ya Pak, apa benar ya Pak kalau resiko dari broker lokal itu lebih kecil dibandingin sama broker luar? Resiko ya. Kalau bicara resiko, berarti ini bukan resiko trading ya, bukan ya? Iya Pak. Resiko trading kan di broker mana aja sama kan, karena pasar forex kan memang beresiko. Tapi mungkin maksudnya saya tangkap gini, mungkin kalau kamu tradingnya buka akun di broker lokal karena udah ada legalitas gitu ya, karena ada wujudnya kantornya di mana, mungkin itu merasa lebih aman kali ya, lebih nyaman, aman, percaya dibanding broker luar negeri yang nggak punya
legalitas di Indonesia, nggak punya kantor wujud resminya dan segala macam gitu. Ya kalau dari sisi resiko itu ya benar, lebih kecil resikonya buka akun di broker lokal. Saya juga nih Pak, mewakili milenial ini saya mau bertanya nih Pak, untuk penarikan dananya ya Pak, broker mana sih Pak yang paling cepat ya Pak? Atau gimana gitu Pak? Broker penarikan dananya. Iya. Penarikan dana atau withdrawal ya, withdrawal. Iya Pak. Withdrawal dari sisi profit ataupun sisi dana yang ditradingkan. Nah, withdrawal itu salah satu service dari perusahaan pialang atau broker. Sekarang ini sih hampir semua harusnya punya service yang kompetitif ya, saling bersaing ya. Saling bersaing ya Pak. Iya, misalnya kalau dulu tuh layanan withdrawal tuh ada yang 1 hari ya, ada yang berapa jam, ataupun misalnya gini, ada batas waktu WD, misalnya dilayani WD-nya sampai jam 7 malam. Sisanya kalau ajuan di atas itu dilayani nggak bisa. Besoknya. Iya, tapi kalau di broker lokal sekarang, nah seperti broker kami ya, PT Java Global Future, broker lokal, itu withdrawalnya bisa malam hari juga bisa juga sesi Afrika. Berarti 24 jam ya Pak ya? Iya, selama waktu perdagangan ya, Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat ya. Kalau 1 minggu. Nah, karena apa ya Pak? Misalnya Jerry sama Monik withdrawal nih malam hari ya. Atau misalnya kamu, kalau kalian ada yang kerja atau misalnya pulang kampus segala macam malam, terus di rumah sambil santai-santai, udah jam 9, jam 10 malam, trading, terus dapat profit, mau WD misalnya gitu ya, itu masih bisa dilayanin gitu. Cara kamu masuk aja ke klien kabinet yang ada di klien kabinet nasabah lewat handphone ataupun lewat desktop ya, gampang masuk aja ke klien kabinetnya, ke menu withdrawal, lalu masukkan aja nominalnya gitu ya, berapa dalam dolar, misalnya $100, $200 mau WD profit misalnya, nanti tinggal klik aja submit, gampang banget ya kan. Nah itu diproses langsung proses ya Pak. Nggak nunggu berapa lama Pak waktunya Pak? Nggak lama, jadi kita anggap aja ya dalam 1 jam ya, karena bisa juga cuma dihitungan di bawah setengah jam atau anggap cepet banget berarti Pak ya. Iya, jadi layanan broker lokal karena banknya juga bank lokal ya, jadi sekarang mesti memang harus bisa memberikan service yang excellent nasabah gitu. Kalau WD-nya lama-lama, ya ngapain? Iya betul sih Pak. Ngapain nunggu besok kalau ada yang cepat ya nggak? Iya benar banget Pak. Betul Pak. Oh ya Pak, aku sering lihat di iklan ya Pak, kalau broker luar itu suka nawarin bonusnya gede-gedean, terus juga gampang dapat profit, sama kayak modalnya itu kecil banget gitu loh Pak, $10 udah bisa trading. Nah berarti untuk trader pemula nih Pak, yang dananya terbatas, berarti harus lebih bagus untuk pilih itu dong Pak, broker luar. Ya sekarang kalau menurut saya nih sebagai analis, saya bingung juga ya. Misalnya nih, ayo buka akun di sini, tapi udah buka akunnya dikit, dapat bonus lagi, ya kan? Udah buka akunnya misalnya minim $10, $20, $30, masih iming-iming bonus lah. Dari mana itu bonusnya? Kan yang kita tahu, kita itu bisa dapetin gain atau profit kan dari aktivitas trading gitu ya. Masa belum trading udah dapat bonus? Trading udah bonus. Ya itulah bonusnya, Pak? Itulah kebingungan saya juga melihat broker-broker yang seperti itu ya. Karena kalau di broker lokal yang seperti Java ini kan, saya nggak ada tuh melihat misalnya masuk ya deposit ada bonusnya ya, karena kan fair ya, karena menurut kita fair, karena broker itu kan nggak akan mengambil dana nasabah atau memotong dana nasabah kalau nggak ada aktivitas trading gitu. Benar. Jadi kalau ada aktivitas trading, mau dia trading mau profit atau loss, maka ada tas gitu ya yang dibebankan kepada nasabah, baik itu dari spread ataupun dari komisi ya. Tapi kalau broker luar yang punya iming-iming, menurut saya
ya kita harus pakai logika lah gitu. Kalau biasanya banyak iming-iming itu ya biasanya ya nggak jelas lah. Jadi bisa di searching dulu ya Pak ya, kalau memilih broker juga kan. Nah benar. Bisa di googling, kalau bahasa anak muda googling, cari di Google. Ya benar. Misalnya kamu dapat info nih atau dari misalnya pop up nih ya di sosial media kamu nih, wah tiba-tiba ayo masuk rekrut di broker kami dapat bonus. Terus kamu penasaran ya kan namanya juga milenial kan, mau cari tahu. Googling aja broker ini bagus apa enggak nih gitu. Tapi kalau ada kabar yang nggak menyenangkan dari misalnya dari forum-forum, ya nggak usah lah ya, cari yang aman aja lah. Gitu. Pak, untuk modal broker asing tadi yang kecil itu gimana tuh Pak? Nah ya, untuk broker asing memang saya lihat mereka menawarkan modal kecil, lebih kecil daripada broker lokal ya. Kalau lokal kan $200 itu yang minimal bisa membuka account, karena dia mini account ya, bukan yang akun sen, akun mikro gitu. Karena di regulasi lokal masih untuk regular account dan mini account. Jadi belum ada yang sen atau mikro gitu ya. Jadi kalau masuk misalnya nih, menurut saya karena kamu misalnya masih milenial dan pemula, dapat iming-iming yang modal kecil, ya baiknya sih menurut saya tetap di broker lokal ya. Kalau misalnya mau buka account misalnya, jangan buka account dengan dana pas-pasan. Misalnya ada di dolar, ini uang idle saya $200. Menurut saya baiknya belajar aja dulu deh, mantepin dulu ya Pak. Ya, belajar dulu, mantepin dulu, analisa, banyak baca berita, sambil ngumpulin duit buat nambahin modal. Gitu. Meskipun modalnya minimal 200, jangan juga masuknya 200, misalnya masuk $500, supaya ada ya tahanan dana yang cukup, supaya kalau kita money manajemennya bisa diukur gitu ya. Kalau pas-pasan ya tidak dianjurkan gitu Pak ya? Iya jangan. Ya karena market ini kan fluktuatif ya, pedagangnya kadang unpredictable. Jadi bagaimana kita bisa bertarung nih dalam dunia market gitu ya, jangan sampai dana yang sangat minimal nanti nggak bisa menahan posisi di waktu kita lagi trading gitu. Oke Pak, kalau dari segi fasilitas nih Pak, perbedaan broker luar sama broker lokal tuh apa sih Pak? Terus mana yang lebih unggul Pak kalau fasilitas? Ya kalau fasilitas yang umumnya ya seperti kalau fasilitas ya, berarti kalau misalnya broker lokal kan ada wujudnya ya, ada kantornya. Nah, setahu saya tuh dari regulator, jadi para broker atau pialang, perusahaan broker itu ada harus ada edukasi ya, edukasi buat calon. Jadi kalau misalnya ada kantor atau ada wujudnya kan, bisa di cabang-cabang kan, para nasabah atau calon nasabah bisa mendatangi ataupun nanti bisa diedukasi dulu ya, dan diajari di training. Diajarin dulu ya Pak. Ya, supaya mereka yakin tahu tentang kondisi market seperti apa, dan dikasih tahu juga bagaimana cara melakukan transaksi dengan benar gitu. Cuma kalau sekarang karena kondisi pandemi ya harus juga tetap edukasi masyarakat secara online ya. Iya benar. Dan ataupun YouTube live dan segala macam ya, supaya masyarakat teredukasi gitu. Oh iya. Ini Pak, saya juga nih mau bertanya Pak, untuk trading jangka panjang nih Pak, lebih baik mana ya Pak, broker lokal atau broker luar ya Pak, untuk trading jangka panjang? Ya, kalau trading jangka panjang, kembali lagi sih kan kita bicara ini, trading ini adalah bisnis ya, karena kan kita kalau mau betul Pak. pastinya kalau mengembangkan bisnis nih kita harus cari yang aman ya. Balik lagi di legalitas Pak ya. Legalitas yang pertama balik lagi. Karena kalau kita udah legalitas tuh kayaknya kita udah percaya sama broker ini gitu loh. Benar. Aman nih broker nih. Baik nih broker nih, nggak pernah ada masalah macam-macam nih ya kan. Itu
WD-nya enak, lancar, kayak gitu. Ada edukasinya lagi, ada yang membantu untuk memberikan review-review market dan sebagainya ya kan. Nah, Iya. Benar. pilihlah di broker lokal, enak karena udah ada Legalitasnya. dan sisi edukasinya juga ada gitu. Oh ya Pak, Bapak bilang kan broker lokal nih Pak. Jadi Bapak ada nggak kira-kira rekomendasi broker lokal nih Pak untuk pemula? Ya pastilah, ya kan? Kan saya dari broker lokal, ya kan? Lokal. Iya. Ya, broker lokal yang bisa saya jadikan rujukan adalah PT Java Global Futures, ya, Monik dan Jerry dan teman-teman milenial ataupun kaum pemula yang menyaksikan acara ini, yang mencari-cari nih broker apa yang bagus, baik dari sisi segala macam layanannya bagus, kemudian spread dan komisi kompetitif, ya Java Global Futures gitu, top, Bener Pak. ya kan? Karena WD-nya gampang dan layanannya banyak, dan juga ada webinar setiap minggu, ya kan? Ada segala macam layanannya, ada ya Trading ya Pak. live trading, ada pagi-pagi, ada daily market, ada segala macam deh. Lengkap banget ya Pak. Tinggal Untuk pemula bisa lihat-lihat ya Pak, sekalian kita belajar lewat mungkin live trading, webinar ya Pak ya. Itu gratis Pak ya? gratis, jadi memang Gratis. gratis Banget Pak berarti. Bisa juga dilihat kan di YouTube ya, buat dibaca-baca lagi, ditonton lagi gitu. Soalnya PT Java Global Futures ini sampai saat ini, sampai kita malam ini pun kita masih tetap ya memberikan edukasi ya, maksudnya sampai dengan hari ini gitu ya, kita masih berjalan tuh program edukasi lewat webinar, lewat live trading dan segala macam gitu ya. Pokoknya full support lah buat teman-teman milenial ya. Iya Pak. Oke, Itu aja Masih sih ada? kalau aku. Cukup. Cukup. Udah yakin belum nih? Udah yakin nih, Udah Monik? yakin. Atau masih Lokal, ada Pak. nih? Jadi mau pilih yang mana nih? Yang lokal apa yang luar ya kan? Iya. Dipilih lokal aja lah Pak. Katanya juga Pilih lebih lokal yang terjamin lah. terdaftar. Ya, saya nggak mempengaruhi ya. Saya nggak mempengaruhi ya. Cuman saya memberitahukan mana yang lebih baik. Oke Pak Suwandi, terima kasih nih Pak untuk pembahasan kali ini ya. Jadi sobat trader yang melihat video atau ngopi bareng kali ini, kalau sobat trader ada pertanyaan ya, sobat trader bisa ketik saja di kolom komentar di YouTube channel kami ya sobat trader, ataupun sobat trader yang mungkin mau join. Nah, di situ ada di deskripsinya, bisa diklik. Ya sobat trader, ada join webinar, ada join live trading. Jadi link-linknya sudah ada sobat trader. Atau sobat trader yang mau join community, ya bisa juga diklik, ada di deskripsi kami. Dan juga sobat trader supaya tidak ketinggalan nih akan konten-konten ataupun live trading kami di jam berapa, di hari apa, atau webinar, bisa juga sobat trader follow akan akun Instagram kami. Bisa juga ikutin fanpage kami di Foreximpro. Dan juga sobat trader supaya mendapatkan konten-konten menarik dan mendapat notifikasi kalau ada konten yang baru, sobat trader bisa subscribe dan klik lonceng yang ada di YouTube channel kami di Foreximpro. Ya, jadi mungkin cuma demikian nih. Sudah, nanti kita bahas lagi di ngopi bareng selanjutnya. Ya, sobat trader. Kita tutup dengan ngopi dulu ini, Pak Suwandi dan Monik. Habisin ya. Kan Sudah dibuka, jadi ditutup biar sepaket. Ya, sobat trader, jadi demikian ngopi bareng bersama dengan Foreximpro dan Java Global Future. Ya, selamat malam, salam profit. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Ya, salam profit.